Harapannya semua sudah dalam keadaan mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran yang sebentar. Yang belum sholat duha bisa sholat duha terlebih dahulu. Yang belum sholat apa ya, biasanya kan kalau lihat video ada yang sore nih, yang belum sholat asar bisa sholat asar terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan ya, patuhi segala protokol kesehatan yang ada. Tidak kemana-mana tetap menggunakan masker sayang, karena kita akan pernah tahu kapan bahaya itu akan menerpa atau menguji kita. Baik, secara tak mau lama-lama, kita akan mulai pelajaran hari ini. Silakan simak baik-baik maaf, penjelasan dari Bu Sarah. Kemudian nanti ada tugas dari Bu Sarah, bisa dikerjakan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mulai ya. Pembelajaran tema 1 untuk tema 1 matematika. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, materinya adalah alat ukur panjang. Apa itu alat ukur panjang? Ya, insya Allah gampang kalau kalian menyimak video dan membaca buku yang sudah kalian punya. Di situ ada semua materinya. Saya akan sedikit membantu untuk menjelaskan ya. Sebelum langkah ke materi, Ustaz akan menjabarkan landasan keilmuannya. Nah, nih, al-asyar, demi masa manusia itu sungguh dalam kerugian. Ingatkah kalian bunyi surat al-asyar? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, al-asr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Apa yang dimaksud di sini? Karena manusia itu tempatnya lalai sama lupa, makanya di surat al-asr ini diingatkan untuk kita tidak berlalai, tidak terlena dengan apa yang ada saat ini. Misalnya kamu pegang handphone, kamu lalai dengan tugas kamu lalai tidak mendengarkan guru ketika Zoom, kamu membuka aplikasi lain selain Zoom. Nah, itu bisa menjadikan kalian jadi manusia yang rugi. Nanti kalian ditanya sama guru, ditanya sama papa mama, nggak tahu belajarnya apa. Ya, itu salah satu tanda-tanda orang lalai. Salah satunya lagi, ketika kalian menunggu Zoom dari Bu Sarah atau menunggu telepon dari Pak Azul, itu kalian bisa mengefektifkan waktu kalian dengan cara membaca buku kalian, membaca jilid kalian. Itu namanya mengefektifkan waktu. Jadi kamu tidak menjadi manusia yang rugi. Eman-eman kamu jadi manusia yang rugi nanti. Nah, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengenal satuan panjang, ukuran panjang. Yang kedua, siswa dapat memilih alat ukur yang tepat. Alat ukur untuk mengukur panjang benda. Perhatikan baik-baik, amatilah gambar berikut ini. Silakan kalian bisa baca. Ini bisa contohkan baca ya. Kalian bisa menyimaknya. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat ukur yang digunakannya. Nah, itu ada jam dinding dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur jam dinding. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan mistar. Ya, disebut juga dengan mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada di dalam penggaris. Saya yakin kalian sudah pernah menggunakan penggaris ya di sekolah ya. Kemarin aku kelas 1, saya yakin kalian sudah pernah menggunakannya. Perhatikan percakapan berikut. Ada Benny dan Ibu. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Kemudian Ibu menjawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat dengan cm. Sentimeter itu disingkat atau diperpendek dengan cm. Kemudian Benny tanya lagi, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0.
angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Pangkal itu ujung ya, ujung benda ya, itu harus sama lurus. Kemudian Beni menjawab, terima kasih Ibu karena sudah dibantu dijelaskan oleh ibunya. Nah, di sini ada beberapa benda yang harus kalian perhatikan. Di sekitar kalian pasti ada, manakah dari 6 benda ini yang bisa diukur dengan penggaris? Yang pertama adalah tempat tisu, yang kedua ada pintu, yang ketiga meja, yang keempat adalah tangga, yang kelima ada bingkai foto, yang terakhir ada akuarium kecil. Silakan diperhatikan gambarnya, manakah yang bisa diukur dengan penggaris. Semuanya sebenarnya bisa diukur dengan penggaris, tapi harus ada beberapa benda yang diukur dengan penggaris tapi harus berulang kali. Nah, itu kurang efektif. Yang bisa diukur dengan penggaris yang pertama benda nomor 1, nomor 5, dan nomor 6. Yang lainnya bisa tapi harus berulang. Jadi yang lebih tepat adalah gambar 1, 5, dan 6. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Beni mengukur panjang piano. Beni menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Beni juga dapat menggunakan meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Nah, itu namanya meteran. Kita sudah mengenal dua ya, yang pertama penggaris, yang kedua adalah meteran. Jadi seperti meja, pintu, tangga itu menggunakan meteran dalam mengukur. Nah, ini wujud meteran. Kalian pernah melihat meteran ya? Terakhir waktu Bu Sarah mengukur tinggi badan kalian, Bu Sarah menggunakan meteran yang ada di UKS. Kalian masih ingat ya? Dan ada lagi, kalau kalian mau jahit baju tuh bisa diukur menggunakan meteran itu. Yang berikutnya, ada percakapan Beni dan kakak. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasanya ditulis dengan M saja. Kemudian, Beni menjawab, oh, setiap garis pada meteran sama dengan penggaris. Iya, benar. Garis itu yang digunakan menggunakan panjang benda. Coba perhatikan. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ini namanya. Ada 7 km, hektometer, ini satuan panjang ya. Jarak biasanya mengukur jarak. Kilometer, hektometer, degameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Mengukur ini alat satuan ukur semua. Satuan ukur baku, bukan panjang aja ya. Bisa kalau ini milimeter biasanya dalam air. Dan ini semuanya ada kegunaannya semua. cm, sentimeter bisa mengukur panjang ya. Nah, ini kalau turun itu dikali 10, setiap tangga dikali 10. Kalau naik berarti dibagi 10. Kalau turun dikali 10 setiap tangga, setiap anak tangga. Kalau naik dibagi 10. Nanti Sarah akan jelaskan lebih lanjut nanti kalau sudah masuk materi ini lagi. Kalian hanya mengenal saja meter dan sentimeter. Sebagai contoh, 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Nomor 1, titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Apa yang tadi dia pelajari? Penggaris dan meteran. Yang kedua, 3 meter sama dengan titik cm. Dilihat tabel yang di atas. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kalau 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, kalau 3 meter sama dengan titik-titik cm, jawabannya adalah 300. Nomor 3, 4 meter sama dengan 400 cm. Nah, kemudian titik-titik meter sama dengan 500 cm. Titik-titik di awal diisi dengan angka 5. Kemudian nomor 5, titik-titik meter sama dengan 600 cm. Berarti
dijawab dengan bilangan 6. Betul. Nah, ada percakapan Beni dan Ayah. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut dengan jangka sorong. Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Nah, itu Ayah sudah menjelaskan. Namanya jangka sorong. Yang pertama sudah mengenal penggaris, yang kedua meteran, yang ketiga adalah jangka sorong yang berguna untuk mengukur benda berbentuk lingkaran. Nah, ini bentuknya jangka sorong. Ada yang punya di rumah? Oke, kemudian ada percakapan lagi. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang lainnya jangka sorong dan mikrometerskop. Nah, nih, mikrometerskop. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Nah, tadi sudah disebutkan sama Beni ya. Ada jangka sorong dan mikrometerskop. Kayak apa Bu Sarah mikrometerskop? Ini dia. Nah, mikrometerskop. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam alat ukur panjang apa saja? Kemudian, coba amati lingkungan kalian. Tulislah nama benda serta sebutkan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda tersebut. Contohnya, sekarang memberikan contoh 1. Pensil diukur dengan penggaris panjangnya benda yaitu 20 cm. Begitu sayang. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tugasnya hanya itu saja, tidak ada di buku tulis, tidak ada di buku tematik. Maksudnya tidak tertulis di buku tematik. Bu Sarah ingin kalian explore di rumah kalian, dilihat ada beberapa benda yang bisa kalian ukur dengan alat ukur yang kalian punya di rumah. Kalau tidak punya ya tidak usah, yang ada saja di rumah. Bu Sarah ingin kalian punya penggaris di rumah, kalian bisa menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya yang kalian miliki di rumah. Tidak mengharuskan semuanya, tapi harapannya kalian bisa praktek itu. Demikian pertemuan hari ini. Saya tetap jaga kesehatan, tetap jaga lingkungan kalian, tetap rajin sholat, tetap membantu orang tua, tetap jadi anak yang solid dan solihahnya Bu Sarah dan ayah bunda di rumah. Oke, Bu Sarah mohon maaf jika ada salah-salah kata. Demikian pertemuan hari ini. Bu Sarah mohon maaf jika salah kata ya tadi ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum